Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inzaghi dalam tekanan hebat untuk didepak. Namun tetap ada alasan kenapa sang pelatih masih perlu dipertahankan. Memasuki jeda internasional jadi kesempatan bagus bagi manajemen Inter untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan masak-masak langkah apa yang perlu mereka ambil selanjutnya. Dilansir dari Gol, punya dua sudut pandang mengapa Inzaghi perlu dipertahankan dan mengapa perlu segera dilengserkan. Inter menelan 3 kekalahan dalam 7 pertandingan pertama Serie A, kebobolan 11 gol, lebih banyak dibanding tim-tim Serie A yang berada di 10 besar klasmen. Nerazzurri juga tumbang di laga pembuka Liga Champions kontra Bayern Munich, meski memenangkan laga kedua versus Victoria Pleasant. Meski telah mempersembahkan 2 trofi, sekarang tekanan dari fans membesar dengan tuntutan pemecatan. Inzaghi juga tampak kelimpungan menghadapi situasi ini, terbukti taktiknya di laga Udinese berantakan. Dia memperlihatkan kekhawatiran akan adanya pemecatan. Entah kenapa ex-pelatih Lazio itu mengganti Alessandro Bastoni dan Henrik Mkhitaryan setelah laga baru berjalan 30 menit di babak pertama, lantaran keduanya terkena kartu kuning. Keputusan itu membuat sebagian besar penggemar geram, heran, dan justru semakin membesarkan gelombang tekanan. Inter saat ini duduk di urutan ke-7 klasmen, dikangkangi para rival sengit mereka, termasuk kekalahan genting saat berhadapan dengan Lazio dan derby della Madonnina kontra Milan. Salah satu alasan logis mengapa Inzaghi perlu dipertahankan sebab dia menaikkan kontrak hingga 2024 di awal musim panas ini. Mempertimbangkan situasi finansial klub, sulit rasanya Stefan Zhang akan mengabulkan perubahan cepat di sektor manajerial musim ini. Inter jelas harus bangkit dari keterpurukan, tapi kabar baiknya musim ini baru berada di tahapan awal. La Repubblica melaporkan bahwa Inter akan mengadakan pertemuan antara pelatih Simone Inzaghi dan direktur klub antara hari ini dan Rabu, di mana mereka akan membahas bagaimana mereka dapat melupakan performa buruk mereka di awal musim. Laporan berbeda dari Sky Sport yang memberi kabar bahwa Inter telah memberi waktu pada Inzaghi di 4 laga awal di bulan Oktober, yaitu melawan AS Roma, Sassuolo, dan 2 kali melawan Barcelona. Jika tidak ada perbaikan, ucapan selamat tinggal bisa menjadi kenyataan. Keputusan Simone Inzaghi untuk mengeluarkan Alessandro Bastoni dan Henrik Mkhitaryan di babak pertama dari kekalahan Inter dari Udinese telah menghidupkan kembali pertanyaan tentang bagaimana strategi pergantian pemainnya. Pelatih Italia berusia 46 tahun itu membuat semua orang heran ketika ia memutuskan untuk melepas Bastoni dan Mkhitaryan setelah hanya 30 menit dalam pertandingan Liga melawan Udinese. Keputusan ini tampaknya menjadi bumerang karena tim justru tampil mengecewakan dan harus menelan kekalahan 3-1. Seperti yang disoroti oleh La Gazzetta dello Sport, sejak kedatangannya di Inter, Inzaghi telah melakukan total 221 pergantian pemain. Dari jumlah tersebut, 43 melibatkan pemain yang sudah mendapat kartu kuning, menunjukkan bahwa dia selalu mengeluarkan pemain yang tidak terlalu berpengaruh. Pemain yang paling banyak dikeluarkan saat mendapat kartu kuning adalah Hakan Çalhanoğlu sebanyak 7 kali. Kemudian ada Nicolo Barella ditarik keluar 7 kali untuk menghindari kemungkinan mendapat kartu merah. Jurnalis Italia Fabrizio Biasin meyakini ada masalah serius di ruang ganti Inter. Menurutnya, manajemen klub dan pelatih harus segera mengambil tindakan tegas untuk mencegah krisis yang lebih parah. Permasalahan serius baik di lapangan maupun di ruang ganti Nerazzurri mulai mengemuka. Hal ini ditandai dengan reaksi amarah Alessandro Bastoni ketika diganti pada menit ke-31 dalam kekalahan dari Udinese di pekan ke-7 Serie A.
Artinya bahwa para pemain tampak frustasi dengan kinerja mereka sendiri dan mereka merasa dikecewakan oleh tim secara keseluruhan. Biasin merasa bahwa jika situasi ini berlarut-larut tanpa ditangani dengan cara yang tepat, maka segalanya akan menjadi lebih mengenaskan. Dalam sebuah wawancara dengan Sport Mediaset, Biasin memberikan pandangannya terkait krisis yang dialami Nerazzurri di awal-awal musim ini. 3 kekalahan itu terlalu banyak. Ketiga laga tersebut seharusnya dimenangkan oleh tim dengan ambisi Scudetto dalam satu musim penuh, ujar Biasin. Saya pikir ada masalah di ruang ganti yang harus diselesaikan, bahkan jika itu harus dilakukan dengan cara yang sulit. Pelatih mengalami pertandingan yang menghancurkan, para pemain sekarang bermain untuk diri mereka sendiri secara individu. Itu tidak boleh terjadi. Gelandang legendaris Juventus Claudio Marchisio menilai bahwa krisis performa Inter saat ini terjadi karena para pemain tidak lagi siap berkorban selama 90 menit. Nerazzurri harus menelan kekalahan ketiga di Liga Italia Serie A musim ini setelah dipermalukan Udinese dengan skor 3-1 pada laga pekan ke-7 di Stadion Friuli. Hasil buruk ini membuat Inter masih terpuruk di posisi ke-7 klasmen sementara Serie A dengan mengumpulkan 12 poin. Keunggulan Inter di menit awal tak mampu mereka pertahankan. Unggul lebih dulu melalui Nicolo Barella saat laga baru berjalan 5 menit, tetapi Inter justru keluar dari permainan mereka. Hal tersebut membuat mereka kebobolan melalui gol bunuh diri Milan Skriniar yang memantik kebangkitan Udinese yang dilengkapi gol-gol Jaka Bijol dan Tolgay Arslan. Dalam sebuah wawancara dengan Rai Radio Italia, Marchisio memberikan pemikirannya tentang kinerja buruk dari pasukan Simone Inzaghi di awal-awal kampanye musim ini. Dia secara khusus mencatat perbedaan ketika Antonio Conte menjabat pelatih Nerazzurri. Tidak seperti di era kepelatihan Antonio Conte, Inter yang sekarang menurutnya tampak kehilangan agresivitas dan jiwa semangat berkorban mereka di lapangan. Ketika sebuah tim kebobolan selalu ada setidaknya satu kesalahan. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan keunggulan, ujar Marchisio. Saat ini masalahnya bukan lagi soal fase bertahan, tapi soal konsentrasi di sepanjang pertandingan. Antonio Conte mampu menjaga tim tetap fokus selama 90 menit, tapi hari ini Inter menunjukkan sedikit hasrat untuk merebut bola kembali di lini tengah. Pernyataan yang menyerukan agar skuad bertanggung jawab setelah awal musim yang mengecewakan. Nerazzurri telah kalah 3 kali dari 7 pertandingan pembuka Serie A musim ini. Semuanya diderita setelah tim unggul terlebih dahulu. Kekalahan 3-1 kemarin dari Udinese adalah contoh lain dari kekalahan menjengkelkan yang membuat banyak orang geram menjelang jeda internasional. Di halaman Facebook mereka, Ultras Inter dari Kurva Nord telah meminta para pemain untuk bertanggung jawab atas situasi ini dan tidak sepenuhnya menyalahkan pelatih Simone Inzaghi. Poin kunci dari tuntutan mereka adalah toleransi sudah berakhir. Pelatih pasti membuat kesalahan, tapi tidak ada alasan bagi para pemain menempatkan ego mereka di atas kelompok.